Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zarkalia Mama dengan NIM G0023-208 dari kelompok B16. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi. Oke, next. Jadi, sesuai namanya ya, kardiorespirasi. Berarti kardio jantung dan respirasi adalah, pernafasan. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem dari pernafasan dan juga jantung. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pernafasan dulu. Kalau dari mungkin kalau orang awam mengira, saluran pernafasan itu satu aja, maksudnya satu bagian yang sama. Nah, tapi sebenarnya itu saluran pernafasan itu dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Di mana sesuai juga dengan namanya, nasofaring berarti naso adalah nasal, hidung berarti, itu adalah saluran pernafasan yang ada di hidung. Kemudian orofaring, orofaring adalah oral, mulut, yang berarti, saluran pernafasan yang ada di mulut. Selanjutnya yang terakhir tadi kan laringofaring, di mana lidah laring dan faring, di mana ya pernafasan yang ada di laring gitu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai nasofaring terlebih dahulu. Nah, nasofaring ini untuk letaknya itu dia ada di VC1 sampai VC2, di mana fungsi utamanya itu sebagai, respirasi untuk pernafasan. Untuk letak dari nasofaring sendiri ini tuh terletak di posterior dari kavum nasi, yang mana keduanya itu dihubungkan oleh koana, gitu. Nah, di nasofaring ini dia tuh ada, struktur yang, optae, di mana ini, kepanjangannya itu ostium pharyngeum tuba auditivae Eustachii, di mana, ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva, tuba, Eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica dari telinga, tuh. Kemudian ini, yang optae tadi. Oke lanjut, selain dari optae tadi, dia juga ada tonsila pharyngeal atau adenoidea, di mana ini terletak di membran mukosa dinding posterior dari nasofaring. Pembesaran dari tonsila pharyngeal ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid, yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Jadi dia bisa kayak, apa ya, menghambat dari saluran nafas itu sendiri. Nah, kemudian tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas, gitu. Selain 2 tadi, juga ada torus tubarius, di mana peninggian di sebelah posterior dan superior dari optae. Kemudian ada torus levatorius, yang tadi yang tubarius itu yang posterior dan superior, kalau yang levatorius itu dia peninggian di inferior optae. Jadi dia ada di inferiornya dari optae. Terus, dibentuk oleh muskulus levator veli palatini. Setelah itu ada juga recessus pharyngeus, di mana terletak di dorsal torus tubarius, memanjang ke atas sampai ke atap dari faring. Nah, jaringan lymphoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa recessus pharyngeus ini disebut dari tonsila tubaria. Oke. Nah, tadi ya ini misal recessus pharyngeusnya, terus ya ada palatum, ya palatum moler, palatum tuh, terus ini tadi konka nasalisnya. Oke lanjut. Nah tadi udah yang dari, nasofaring, sekarang kita akan orofaring, di mana orofaring tadi ini kan ya di mulut ya. Untuk letaknya sendiri tuh dia ada di VC3 sampai 4, oh sorry 2 sampai 3, di mana fungsinya itu sebagai pencernaan, jadi berbeda ya sama yang di nasofaring tadi. Nah, orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di bagian belakang dari cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Kemudian, eee, bangunan-bangunan yang ada di orofaring ini, yang pertama ada arcus palatoglossus, suatu pelipatan mukosa di bagian anterior fossa tonsillaris, membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus, yaitu suatu pelipatan mukosa di bagian posterior fossa tonsillaris.
Nah, terus juga ada fossa tonsillaris, di mana ini cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, yang selanjutnya ada valvula epiglottica, tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Jadi valvula epiglottica itu dia hanya menampung benda-benda yang tumpul aja gitu. Ini ya mungkin, nasofaring itu tadi ini ya, terus ini orofaring ya yang dia, eee dengan pencernaan tadi kan, yang berhubungan dengan mulut. Oke, selanjutnya ada, laringofaring. Oke, laringofaring, ya ini tadi ya, neurofaring, terus ke laringofaring. Nah ini, mulai dari ini laringofaring, di mana dia letaknya, 3 dan 4, VC 3 dan 4. Di laringofaring ini, untuk bangunan pentingnya dia ada fossa piriformis, fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, di mana berfungsi untuk menampung benda tajam. Jadi yang tadi di orofaring yang untuk benda tumpulnya kan, valvula epiglottica. Nah, kalau yang benda tajamnya itu dia ada di laringofaring, di fossa piriformis. Nah, selain itu juga ada adytus laryngis, di mana pintu masuk dari, menuju ke laringnya tadi. Dia ada terletaknya di anterior dari laringofaring. Oke, lanjut kita akan ke kardionya, ke jantungnya. Nah, mungkin pertama-tama kita akan membahas mengenai struktur dari internal jantung. Struktur dari dalamnya jantung itu kan yang seperti kita ketahui bersama ya, jantung kan terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, ventriculus dextra, ventriculus sinistra. Nah, mungkin kita akan membahas yang pertama-tama atrium dextra. Atrium dextra ini dia jadi itu dia ada ruangan halusnya, namanya sinus vena cavae atau biasa disebutnya sinus venarum cavarum. Bentar, sinus, ya pokoknya yang bagian halusnya itu dia, eee, yang sinus vena cavarum. Nah, juga ada satu ruangan kecil yang terbentuk, yang dia itu kasar, untuk permukaannya, terbentuk dari musculus pectinati. Pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Jadi, karena kan bentuknya dia itu kayak auricula, kayak, telinga. Jadi disebutnya kayak auricula dextra, ini bagian ininya. Ini auricula dextra. Oke, terus di auricula dextra ini dia adalah kanton otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Juga di atrium dextra ini ada septum interatriale, di mana septum pemisah interatriale berarti antara atrium kanan dan kiri. Nah, kalau saat bayi itu, dia itu saat fetus pada, fossa ovalisnya ini dia masih jadi foramen ovale. Nah, ketika dia dewasa ini akan terjadi obliterasi di mana ini akan menutup menjadi fossa ovalis, gitu. Nah, selain itu juga ada limbus fossa ovalis, di mana bagian pinggir dari fossa ovalis. Ya, dia ada di ini limbus fossa ovalis. Kemudian, atrium dextra ini akan dihubungkan oleh ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricularis dextra, di mana ini akan dibatasi oleh sebuah valva. Valvanya itu atrioventricularis dextra atau yang biasa disebut dengan valva tricuspidalis. Nah, kalau di atrium dextra ini dia menjadi muara-muara dari berbagai pembuluh darah. Yang pertama ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Juga ada, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Yang terdapat pada valvula vena cava inferior atau valvula Eustachii. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Terus juga ada sinus coronarius, di mana namanya itu melalui ostium sinus coronari yang terdapat pada valvula sinus coronari atau valvula, TBC. Juga ada vena caudis minimae, di mana dia melalui foramina venarum minimarum. Oke, lanjut ke ventriculus dexter. Nah,
Kalau ventriculus dexter dia itu kalau yang tadi atrium dexter kan dia ada bagian halusnya, ada bagian kasarnya. Kalau ventriculus dexter ini dia full kasar aja. Nah, ruang-ruangan permukaan kasar ini tersusun dari rigi-rigi yang menonjol, di mana disebut sebagai trabecula carneae. Eee, jadi ada 3 jenis trabecula carneae, di sini ada musculus papillaris, ini musculus papillaris yang melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Ini dihubungkan. Terus, selain itu juga ada trabeculus septomarginalis, di mana, namanya itu moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, di mana ini hanya terdapat di ventriculus dexter itu sendiri. Eee Trabeculus septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau Bandelhis, sehingga berperan juga dalam sistem konduksi jantung. Jadi berperan dalam, kontraksi jantung itu sendiri. Tuh, selain itu juga ada septum interventriculare, di mana sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Selain itu juga ada ostium trunci pulmonalis. Eee, ya, ini di mana dia akan menghubungkan dengan trunkus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Oke, lanjut ke atrium sinister, di mana atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum yang tadi, bagian halusnya. Juga ada auricula sinistra, di mana tadi bagian dari kasarnya gitu. Kemudian juga ada ostium, artery vena sinistrum, ostium alveus sinistrum, di mana menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Atrioventricular sinistrum tadi, terus juga ada fossa ovalis dan valvular formis ovale. Di mana atrium sinister ini dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dexter, 1 buah vena pulmonalis sinister superior dan 1 buah vena pulmonalis sinister yang, inferior. Oke, lanjut ke ventriculus sinister. Untuk ventriculus sinister ini, dia pembentuk dari apeks jantung. Terus dia juga untuk otot jantungnya tuh dia lebih tebal di antara yang lainnya, 3 lainnya, karena dia kan yang akan memompa ke seluruh tubuh melalui, melalui ya nanti dia akan melalui aorta gitu, di mana nanti dia juga harus melewati dulu valva aorta gitu. Makanya dia juga ada ostium aorta dari tempatnya tadi, tempat dari valva aortanya gitu. Juga ada musculus papillaris dan chorda tendinae. Oke. Lanjut ke Carotidia sinistra, kita akan membahas yang, eee, eksternalnya jantung. Jadi, untuk jantung sendiri itu kan bisa diidentifikasi adanya apeks atau puncaknya, juga ada basis dan 3 fasies, yaitu Fasies sternocostales anterior, di mana dia tuh yang berbatasan dengan costae gitu. Terus juga ada fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis. Diafragmatica berarti ya yang di bawah, yang diafragmatica dan pulmonalis yang dia fasies yang, lateral gitu kanan dan kiri. Basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apeksnya mengarah ke panggul kiri gitu. Nah ini mengarah ke bahu kanan dan ini mengarah ke panggul kiri. Nah, basis kordis ini terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Oke. Kalau dari fasies sternocostalisnya ini dia terutama dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextrum yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Sedangkan untuk fasies diafragmatikanya, dia, dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga membentuk dari fasies ini. Selanjutnya yang terakhir ya ada fasies pulmonalis di mana dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca. Atau kayak penekanan pada kardiakanya, nanti ada kayak bekasnya gitu. Nah, eee,
Pada facies medialis pulmo, sinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Untuk batas-batas jantung sendiri itu kan di bagian kanannya ya, untuk bagian teksnya itu ada vena cava superior, atrium kanan, vena cava inferior. Sedangkan untuk kirinya ujung ventrikel kiri, untuk anteriornya atrium kanan, ventrikel kanan, sebagian kecil dari ventrikel kiri. Untuk posteriornya, dia atrium kiri 4 dan 4 vena pulmonalis. Inferiornya dia ada ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragmatika sampai ke apex jantung. Untuk superiornya dia ada appendix atrium kiri. Oh ya, untuk permukaan dari jantung sendiri itu juga terdapat banyak sulcus-sulcus, di mana dia tuh tempat dari lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius, di mana itu berarti sesuai namanya berarti dia lewatnya arteri dari koronaria. Untuk sulcus interventricularis berarti anterior, berarti tempatnya arteri vena interventricularis dari anterior gitu. Nah, tadi kan kita udah beberapa kali nge-mention mengenai valva, mengenai katup, gitu-gitu kan. Nah, jadi ini ada namanya skeleton cordis, di mana fungsinya itu dia itu sebagai tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangkanya dari jantung itu sendiri, gitu. Nah, dia juga sebagai tempat pelekatan dari cuspis atau katup jantung. Ini ya tempat melekatnya katup jantung. Juga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Karena dia kan ada yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel gitu. Katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel. Di mana dia tuh terdiri dari annulus fibrosus, terus trigonum fibrosum, di mana itu kayak segitiganya gitu. Terus juga ada pars membranacea, septum interventriculare dan interarteriale serta atria ventriculare. Kalau annulus fibrosum itu dia fibrosus itu dia terdiri dari 4 cincin fibrosa. Nah, itu dia ada yang anus anterioventricular dextra yang berada di sekitar valva tricuspid, terus juga anus anterioventricular sinistra yang berada di sekitar valva mitralis, anus valva aorta ini, terus juga anus valva trunci pulmonalis gitu. Nah, untuk trigonumnya dia kan tadi dia adalah penebalan jaringan yang menghubungkan antar anulus itu sendiri. Ada trigonum, fibrosum dextrum dan yang sinistrum. Oke, lanjut. Kita sekarang akan membahas mengenai diafragma. Nah, untuk diafragma ini, dia kan merupakan pembatas dari kavitas toraks dan kavitas abdominis yang memiliki 2 bagian, yaitu ada pars muscularis. Ini pars muscularisnya yang berada di perifer. Juga ada pars centrum tendineum, di mana dia ada di sentralnya. Oke, untuk pars muscularis yaitu ada pars sternalisnya, di mana ini adalah trigonum sternococcygeale yang dilewati oleh arteria vena epigastrica superior dan vasa limfatica, di mana ini adalah tempat yang lemah gitu dan rawan terjadinya hernia dari diafragmatika gitu. Terus juga ada pars costalis di mana dia membentuk kubah pada diafragma gitu. Oke, juga ada pars lumbalis di mana ada arcus lumbosacralis medialis, di mana dia adalah penebalan fascia dari musculus psoas major. Juga ada arcus lumbosacralis lateralis, di mana dia adalah penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, bagian dari pars lumbalis ini akan melekat pada vertebra lumbalis dan membentuk 2 crura muscular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Ini ya, crus dextrum dan crus sinistrum. Gitu. Kemudian batas medial dari kedua crus ini akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum. Dan eh di mana di ventral aorta juga di hiatus aorticus. Pars diafragmatika yang melekat pada costes 11 dan 12 seringkali terpisah dari membran pars lumbaris diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostal Brugdaleki yang juga merupakan locus minorus resistensi. Oke, terus untuk centrum tendineum dia tuh ada berbagai hiatus ya. Jadi ada hiatus dari aorticus di mana
Ini setinggi dari VTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracic, vena azygos, dan hemiazygos. Juga ada hiatus esophagus, di mana ini setinggi dari VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus oesophagi, dan arteri gastrica sinistra. Foramen vena cava morgagni juga ada di sini. Dia setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior dan nervus venicus dexter, juga vasa limfatica. Juga ada trigonum sternocostalare dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatica. Untuk vaskularisasi dari diafragma ini ada arteri frenica inferior, frenica superior, pericardiofrenica, musculofrenica, dan drainase venanya itu dari paralel dengan arterinya. Inervasinya ada nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Oke, kita lanjut ke mediastinum. Jadi, mediastinum ini apa sih? Jadi mediastinum ini adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri yang berisi jantung, aorta, arteri besar, pembuluh darah, vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaring ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Jadi ini adalah bidang transversus membentang dari angulus sternalis. Dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Ya, sampai sini. Nah, kalau dari gambar sini kelihatan kan mediastinum itu dibagi menjadi 2, mediastinum superior juga dan yang inferior. Di mana inferior ini akan dibagi lagi gitu. Nah, kita bahas dulu ya mediastinum superior. Nah, kalau ini tuh membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane ini sampai ke sini. Yang berisi timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya itu. Terus juga ada vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, laryngeus recurrens, nervus phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil-kecil lainnya. Juga pembuluh-pembuluh lainnya, gitu. Nah, di sini ya tempatnya. Selain itu kita bakal bahas untuk inferiornya. Untuk inferiornya lagi ini dibagi lagi menjadi mediastinum inferior anterior yang depan ini, di mana letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Untuk isinya itu dia ada sisa-sisa dari timus yang tadi ada di superior, juga ada nadi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Lanjut ke mediastinum yang media yang tengah ini. Nah, kelihatan kan berarti isinya ada jantung gitu. Juga ada nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronki. Gitu. Dia letaknya ada di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Lanjut, yang terakhir ada yang posterior, mediastinum inferior posterior. Letaknya itu jelas ada di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus panicus. Oke, lanjut. Untuk mekanisme pembukaan dan penutupan dari jantung sendiri. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, struktur dari katup-katup yang tadi udah ada, yang udah dijelasin di nomor, du oh bukan nomor, yang kita bahas struktur dari jantung sendiri, itu kan tadi kita beberapa kali mention mengenai katup itu sendiri. Nah, katup itu sebenarnya bentuknya tuh kayak gini, kayak cangkung tapi ke dalam gitu. Nah, inilah yang menyebabkan dia bakal kebuka kalau ada dorongan di belakangnya gitu. Jadi dia akan kebuka gitu. Tapi kalau dorongannya itu dari depan, dia akan tertutup gitu. Karena kan eee, prinsip dari darah itu sendiri kan mengalir dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah gitu. Semisal katupnya gini, misal sama ada yang salah satu tinggi, dia bisa kebuka-buka gitu terus, gitu sih. Ya tadi kan jantung ada atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, ventricle sinistra. Nah, sebenarnya ya untuk perjalanannya itu darah itu masuk dari vena cava superior dan inferior menuju ke atrium kanan. Nanti dia akan melewati katup yang
tadi yang memisahkan dari, eee apa namanya, yang tadi memisahkan antara atrium dan ventricle dextra ada melewati katup tricuspid. Nah, nanti dia akan masuklah ke ventricle kanan. Nanti, ventricle kanan ini dia akan keluar gitu, keluar ke pompa, keluar dari jantung, menuju, melewati dari katup pulmonal. Nah, nanti dia akan nyambung ke arteri pulmonalis, terus dia akan ke paru-paru nih. Nah, ke paru-paru nanti dia bakal balik lagi menuju vena pulmonalis dan akan masuk ke atrium kiri, di mana dia akan melalui katup bikuspid yang akan masuk ke ventricle kiri gitu. Nanti oh ya sebelum masuk ke oh ya, tadi kan udah kan masuk ke ventricle kiri. Terus ventricle kiri kan tadi paling tebal karena dia memompa ke seluruh tubuh. Nah, jadi pas dia, kontraksi dia akan melewati katup aorta dan dia akan ke aorta dan juga akan ke seluruh tubuh gitu, gitu. Nah, di sini untuk, beberapa fase dari pengisian dari jantung itu sendiri. Yang pertama ini ada lead diastole, di mana semua chamber, atrium dan ventricle itu relaksasi. Jadi darah tuh semua masuk dari vena cava superior, inferior, itu akan masuk ke atrium. Nah, darah yang baru masuk ke atrium ini langsung mengalir ke ventricle secara pasif. Jadi dia kayak langsung masuk ke atriumnya gitu, tanpa kontraksi dulu. Nah, lanjut ke fase kedua yaitu atrial systole, di mana atrium ini kontraksi. Jadi, dia akan kontraksi kan, berarti tekanannya tinggi kan yang di sini. Terus kita ingat lagi kalau darah menuju dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Jadi dia langsung ke ventricle, tapi dia akan menyisakan sekitar 20% gitu darah di atriumnya. Terus lanjut ke fase isovolumic ventricular contraction, di mana ini adalah tahap awal kontraksi dari ventricle, tapi belum kontraksi, jadi masih tahap awal. Karena ini masih tahap awal, jadi katup, atrioventrikular, di mana bicuspid dan tricuspid ini masih tertutup, tapi semilunarnya itu dia, udah tertutup gitu, yang ini, yang tricuspid sama bicuspid tuh kan udah keluar, udah lumayan tapi itu yang buat aorta sama yang buat pulmo itu belum kebuka katupnya karena tadi ini masih awal dari kontraksi gitu. Jadi dorongannya itu belum cukup kuat untuk membuka dari katupnya itu sendiri. Nah, barulah masuk ke ventricular ejection, di mana ini adalah kontraksi yang sebenarnya gitu dari si ventricle. Jadi udah cukup kuat sehingga katup semilunar yang awal tadi belum terbuka, itu udah kebuka jadi darah bisa keluar dari ventricle. Nah, darah keluar dari ventricle masuklah ke fase isovolumic ventricular relaxation, di mana ventricle itu relaksi sehingga katup atrioventrikular itu tertutup karena meskipun ketekanan ventricle turun, tapi itu masih lebih tinggi gitu daripada tekanan yang di atrium. Jadi darah masuk lagi secara pasif, gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.